Nah, kita mulai ya. Materi pertama hari ini adalah tentang rabat atau diskon. Ya, kita sudah sering ya ketemu dengan yang namanya ini diskon ya. Rabat atau diskon ini adalah potongan harga ya. Potongan harga yang diberikan kepada pembeli. Nah, diskon atau rabat atau potongan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persen ya. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persen ya. Nah, diskon ini ya nanti fungsinya untuk mengurangi harga aslinya ya. Jadi seperti yang teman lihat di rumusnya ini, harga bersih itu sama dengan harga kotor dikurangi rabat atau diskon ya. Harga bersih maksudnya harga yang perlu dibayarkan oleh pembeli, jadi sudah bersih ya, sudah dapat potongan ya. Jadi harga yang harus dibayar oleh pembeli itu namanya harga bersih. Harga kotor itu maksudnya harga asli. Jika di barang tersebut ada diskon, harga aslinya berapa itu namanya harga kotor ya. Terus dikurangi diskon ya, otomatis nanti kita bayarnya lebih sedikit ya daripada harga yang tertera. Misalkan kita belanja handuk misalkan harga 100.000, terus ada tulisan diskonnya 30%, maka yang kita bayar itu 100.000 dikurangi diskonnya. Nah, tapi diskonnya kan itu masih 30% ya. Nah, kita perlu cari tahu dulu dalam bentuk nominal duitnya itu berapa. Nah, ini adalah hal yang sudah kita pelajari dari pertemuan sebelumnya. Ya, di mana kita bisa menghitung untung berapa, rugi berapa ya, jika dikasihkan ke kita persentase untung dan persentase ruginya. Nah, itu caranya sama. Ya, jadi misalkan kita dapat diskon gitu kan, 5% ya, atau sekian persen ya. Maka kalau kita harus bisa menominalkan diskon tersebut. Berarti persentase diskonnya berapa? Nah, dikalikan dengan harga. Harganya berapa ya? Harga kotor ya, harga aslinya ya, atau harga asli ya. Ini ya, jadi misalkan 5%, berarti 5% dikalikan harga aslinya berapa, itu berarti itu besarnya diskonnya, baru nanti untuk mengurangi. Oke, jadi ini konsep-konsepnya hampir sama kayak yang kemarin untuk rugi ya, bersama. Terus di sini ada bruto, tara, neto. Nah, kalau yang atas yang rabat diskon ini ada harga bersih, harga kotor, ini berkaitan dengan uang ya. Ya, secara umum berkaitan dengan uang. Kalau yang bruto, tara, neto ini biasanya berkaitan dengan berat barang ya. Bruto. Nah, bruto di sini atau berat kotor. Apa yang dimaksud dengan berat kotor? Yaitu berat suatu barang dengan kemasannya. Jadi berat suatu barang dihitung juga dengan kemasannya ya. Contohnya misalkan kita beli apa nih ya, misalkan kita beli apel ya, apel 1 kotak, nah 1 kotak gitu kan. Nah, ketika kita timbang langsung dengan kotaknya itu namanya berat kotor ya. Tapi kalau yang kita timbang itu hanya isinya doang, hanya tadi apelnya doang ya, berarti itu namanya neto atau berat bersih. Nah, sedangkan kotaknya itu, berat kotaknya itu dinamakan dengan tara atau berat kemasan ya. Jadi berat wadahnya ya. Kalau neto itu bersih, hanya murni barang yang dijual aja, misalkan apel ya apelnya doang ya, tetap aja. Nah, kalau kita ketemu di bungkus ya,
biasanya itu kan ada neto gitu kan. Nah, itu maksudnya berarti kalau ada misalkan ini bungkus snack ya, ada tulisannya berat bersih atau neto ya. Itu maksudnya isi bersihnya tanpa kulitnya, tanpa bungkusnya itu sekian gram. Ya berarti ketika antum sama bungkusnya antum timbang di timbangan yang bisa untuk berapa apa sampai detail gram itu pasti ya lebih dari yang tertera, karena biasanya yang tertera itu neto ya berat bersihnya ya. Oke, nah di sini bruto tara neto yang dalam persen itu biasanya adalah tara ya. Misalkan kita beli tadi misalkan apel 1 kotak gitu. Nah, taranya itu misalkan 5%. Berarti maksudnya berat kotaknya itu 5% dibandingkan berat total keseluruhan. Ya. Oke, maka kalau kita sudah punya taranya berapa persen, kita bisa pakai rumus ini untuk mencari tara. Ya, jadi persentase taranya dikalikan dengan bruto atau berat kotor. Kalau yang didiskon kan dikalikannya dengan harga kotor. Ya, jadi konsepnya sama sebenarnya, cuma penggunaannya aja yang berbeda. Ya, kalau kita mencari persentase tara, ya jelas tara dibagi bruto dikalikan 100%. Oh iya, berarti di sini kalau kita mencari persentase diskon, ya, berarti kita butuh berapa besar diskonnya dalam bentuk nominal dibagi dengan harga kotor atau harga awalnya. Nah, terus dikalikan dengan 100%. Ya. Terus ada neto, ya neto jelas ya, bersih itu berarti berat kotor dikurangi tara. Kalau ini harga bersih, itu maksudnya harga yang memang harus dibayarkan ya oleh pembeli, yaitu dihitung berdasarkan netonya ya. Biasanya dihitung berdasarkan netonya, bukan berdasarkan bruto. Per satuan berat ya, itu tergantung soalnya. Oke. Nah, kita lanjut dulu di soal nomor 2. Bentar, ini cara next nih. Ini nggak bisa nge-next kalau di laptop ini. Nah, mending buka filenya langsung. Nah, oke. Itu Ardra udah datang? Udah, Ustaz. Oke. Dimar? Udah belum Dimar? Dimar belum? Kalau Lintang? Ini juga ya. Nah, kita lanjut ke materi tentang bunga. Bunga tabungan. Nah, bunga tabungan di sini yang kita pelajari nanti adalah tentang bunga tunggal. Nah, bunga, nah ini ada keterangannya. Kalau nyimpan di bank kita dapat bunga, biasanya ada berapa persen gitu ya. Jenis bunga tabungan yang kita pelajari adalah bunga tunggal. Maksudnya adalah bunga yang didapat dari modalnya saja. Jadi dihitungnya itu berdasarkan besaran modalnya atau berapa yang ditabung atau berapa yang dipinjam. Sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Kalau untuk yang bunganya itu beranak pinak, itu namanya bunga majemuk ya. Ini untuk pelajaran SMA. Ya, oke. Di sini kita pelajari kalau kita udah pelajari ini ada bunga tunggal, ada bunga majemuk ya, apalagi di bunga majemuk ini kita akan semakin sadar ya bahwa yang namanya bunga ini sangat ya efeknya itu sangat wow gitu ya. Terutama ketika bagi kita sebagai peminjam itu akan sangat wow gitu ya. Sangat apa ya?
berasa banget kejamnya ya. Apalagi kalau bunganya udah bunga majemuk. Nah, bunga walaupun hitungannya kecil misalkan 5%, tapi 5% dari modalnya misalkan yang miliaran itu ya bunganya puluhan juta ya. Nah ini nggak mudah ya. Nah di balik itu yang diperes untuk dapetin untuk ngasih ke bunganya itu ya dari peminjam itu. Ya. Kita sebagai peminjam kita harus balikin secara berlebih. Nah ini adalah kalau dalam Islam itu namanya riba ya. Bunga ini bagian dari riba ya yang memang udah kejam ya dari sistemnya itu. Nah, apalagi kalau udah bunga majemuk. Nah, kalau udah kenal leasing itu kan, leasing di bank terus leasing apa? Yang kendaraan itu kredit terus kreditnya kredit leasing ya, terus yang kadang di pinggir jalan tuh yang butuh dana cepat. Nah, jaminannya BPKB dan lain-lain. Nah, itu biasanya bunganya bunga majemuk gitu ya. Apalagi sekarang ada juga pinjaman online itu sangat lebih ini lagi malah ya, lebih kejam ya. Nah, kalau antum udah tahu tuh pelajari bunga majemuk terutama akan ya secara normal itu kita itu wah ini sistemnya sangat merugikan ya. Semoga kita semua bisa terhindar dari berbagai jenis riba tersebut ya. Amin. Oke, bunga tabungannya biasanya dihitung dalam persen ya. Dalam jangka waktu satu tahun ya. Terus bunganya itu 12, jika ada bunga 12% per tahun, itu artinya setiap tahun dia akan mendapatkan tabungan tambahan ya dari bunga itu ya. Jika sudah disimpan selama 1 tahun, tapi biasanya mereka merinci kembali dalam 1 bulan. Ya, bahkan kalau leasing itu leasing kendaraan itu ketika telat 1 hari itu pun dalam 1 hari ada dendanya, per harinya ada dendanya. Iya, mungkin sebagian kalau yang masih umur kalian belum ke sono-sono ya. Ya, tapi intinya di sini ya kita pelajari sebagai pelajaran, semoga kita semua bisa menghindarinya ya. Berikutnya tentang satu lagi ya Pak. Nah ini hampir sama kayak bunga ya. Cuma di sini namanya adalah ini pajak ya. Pajak. Nah, yang Anda tanyakan di sini ya. Di sini pajak ada 2 ya, pajak penghasilan sama pajak pertambahan nilai. Kalau pajak penghasilan nanti dia adalah seperti potongan ya, tapi bukan potongan harga, dia potongan penghasilan ya. Jadi penghasilan kita sekian persennya diambil sebagai pajak ya, pajak penghasilan. Biasanya pajak penghasilan ini bagi yang sudah punya NPWP dan memang dari kategori pendapatannya dia sudah masuk dalam kategori penghasilan kena pajak. Jadi ada yang nggak kena pajak, ada yang kena. Kalau yang kena biasanya tarik tuh ya. Nah, ini dihitungnya nggak cuma dari misalkan penghasilan saya 10 juta, oh udah kena. Enggak ya, tapi penghasilannya itu terus tanggungannya berapa itu semuanya dihitung terus ya. Oke, ini tentang PPH. Kalau PPN itu pertambahan nilai dari kata diskusi kan PAOK namanya. Berarti nanti PPN ini dibayarkan modelnya kayak bunga tadi ya, bertambah ya, tambah ya.
nambah. Nah, PPh itu untuk penghasilan. Kalau PPN biasanya kalau untuk di tempat makan ya, yang restoran atau mana, kadang-kadang ada yang pakai PPN ini, ya. Nah, kalau pakai PPN ini biasanya ada yang terpisah, ada yang langsung masuk dalam harga per makanannya, ya. Tapi ada juga yang terpisah. Kalau terpisah biasanya kita misalkan habis makan di situ 100.000, maka ketika bayar ke kasir kita bayarnya nggak 100.000 pas, tapi 110.000, tergantung besarnya PPN-nya berapa persen, ya. Kalau untuk apa? Pasti ya bisa tanya lah orang tua antum ya. Mungkin pernah makan di mana, pas bayar pas dihitung sendiri harganya 150.000 misalkan, tapi pas suruh bayar 165 ya, karena ada PPN-nya. Ya. Kalau PPN berarti nanti nambah ya. Oke, mungkin ini teorinya. Kita lanjut ke bagian contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama, ini berkaitan dengan diskon ya. Mita membeli kaos dengan harga Rp60.000. Jika harga tersebut didiskon 5%, berapa uang yang harus dibayarkan Mita? Ya. Ini harga awalnya atau harga kotornya ya, itu adalah Rp60.000. Terus besar diskonnya 5%, berarti kita bisa langsung hitung gedenya diskon berapa, ya 5%, 5 jadiin pecahan 5/100 dikalikan harga aslinya berapa, 60.000. Nah, ini kita coret 2, berarti sisa, berarti harga diskonnya berapa? 3.000. Rp3.000. Nah, berarti harga yang harus dibayarkan, harga bersihnya ya, nah, harga bersihnya adalah 60.000 ya, harga kotornya atau harga awalnya dikurangi diskon 3.000. Berapa? 57.000 rupiah ya. Oke, nomor 1 ada yang mau tanyakan? Tidak. Nah, ini SD kayaknya udah pernah SD ya? Belum. Nah, tapi ini konsepnya sama kayak yang ini ya. Yang kemarin tuh yang untung rugi. Ya, selalu sama. Nah, ini. Sebuah sekolah membeli 120 buku ya dengan harga 5.000 per buahnya. Nah, sales buku memberikan rabat atau diskon ya 30% kepada sekolah tersebut. Tentu kan harga pembelian yang harus dibayar oleh sekolah. Nah, berarti di sini ada 120 buku ya yang masing-masing 5.000 rupiah. Ya. Iya. Nah, ini bingung nggak pakai tanda gini, Pak? Hapus ya. 5.000 per buahnya, maksudnya per buku ya. Nah,
sales memberikan rabat 30%. Nah, berarti dapat diskon 30%. Yang ditanyakan harga yang harus dibayar. Nah, berarti ya kita bisa hitung dulu ya diskon untuk satu buku ataupun untuk seluruh buku itu akan sama ya. Jadi kita akan hitung dulu ya. Nah, perhatikan di sini harga total buku ya. Harga total buku itu berarti 120 dikalikan 5.000. Berarti 60 nolnya 4, 600.000 ya. Nah, ini harga total buku semuanya 120 kali 5.000. Nah, diskonnya ini kita boleh pakai untuk satu buah ataupun untuk satu semuanya. Tapi di sini kan Anda udah ngitung untuk totalnya, berarti saya bisa ngitung diskonnya itu berarti 30/100 dikalikan 600.000. Anda coret, berarti berapa itu? 180.000. Ini besar diskonnya, ya. Harga awalnya seginian, ya. Diskonnya sekian. Berarti harga bersihnya atau yang harus dibayarkan itu adalah 600.000 dikurangi 180.000. Berapa? Berapa, Nak? Halo, berapa? Halo, ada orangnya? Ada, sebentar. Lagi nyatet. Ada. Lagi nyatet. Berapa? 32. 32. 22. Berapa ribu? 400? 120.000. 220. Ya. 420.000 rupiah. Nah, ini kalau diskonnya dihitung terhadap harga total, ya. Tapi boleh juga, misalkan antum ngitung diskonnya itu hanya untuk satu buah, itu boleh juga. Contoh ya, ini Anda pisahin di sini. Anda pisahin. Misalkan antum diskonnya itu 30% dikalikan harga per buahnya 5.000. Berarti di sini coret itu dapat diskon 1.500 rupiah ya. Ini diskon untuk per buah ya atau per buku. Nah, berarti harga bersih per bukunya itu adalah 5.000 kurangi 1.500. Berarti berapa? 3.500. Ini harga bersih untuk satu buku. Nah, yang ditanyakan kan total bukunya 120 ya, yang harus dibayarkan sekolah, berarti harga bersih 120 buku ya tinggal dikalikan aja 3.500 dikalikan 120, nanti hasilnya sama 420.000. Ini cara lain ya, cara alternatif ya. Mungkin ada yang lebih enak pakai cara yang pojok kanan ini, silakan. Ada yang mau tanyakan? Ada. Ya, kalau tanyakan silakan ya. Yang malu-malu untuk tanya ya, jangan malu-malu. Nomor 3 ya.
Oke, seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir dengan berat seluruhnya 50 kilogram dan tara 2%. Nah, oke, berarti di sini berat udah 1 karung itu berarti dia bruto ya. Brutonya adalah 50 kilogram. Sedangkan taranya adalah 2%. Nah, berarti kita bisa langsung cari tahu taranya berapa. 2/100 dikalikan brutonya 50%. 2 kali 100 bagi 100 1 ya. Nah, ini satuannya kilogram ya, ngikutin dari brutonya. Berarti taranya adalah 1 kilogram. Nah, berarti di sini netonya berapa? Berarti bruto dikurangi tara. Itu 50 kurangi 1. Berapa? Berapa kilo ini? 40? 40? 9. Ya. 49 kilogram. Itu netonya. Nah, sekarang berapa uang yang harus dibayarkan pedagang jika 1 kilogram gula pasir itu 11.000 tadi ya? Harga bersih yang harus dibayarkan adalah neto dikalikan harga per satuan ya. Ini yang harga bersih yang harus dibayarkan adalah netonya atau 49 kilo ini dikalikan dengan harga per satuannya, per beratnya, per kilonya di 11.000 berarti dikalikan aja ini. Jadinya berapa ribu ini? 539.000. 539.000 rupiah. Apakah ada cara lain? Ada mungkin? Ada cara lain? Kalau ada cara lain ya kemungkinan seperti tadi. Kemungkinan seperti tadi. Tapi ini cara yang paling simpel menurut Anda yang ini. Nah, kalau ada yang pakai cara ini silahkan. Yang penting keduanya sama. Terus ya, kalau untuk mencari tahu di internet nah, itu sangat banyak ya soal berkaitan dengan aritmatika sosial ya. Mulai dari untung rugi, terus yang ini diskon, rabat gitu-gitu itu banyak. Apalagi soal UN itu kebanyakan itu yang nongol di UN berkaitan dengan aritmatika sosial itu adalah tentang bunga ya. Yang paling banyak ya, tapi yang lain ya kadang-kadang nongol. Cuma yang paling sering Anda lihat itu tentang bunga. Bunga baru setelah itu ada yang tentang untung rugi gitu ya. Nah, di sini nomor 4, berat bruto 5 karung beras ya, itu adalah 250 kilogram ya. Bruto 5 karung itu adalah 250 kilogram ya. Kalau kita mau merincinya jadi per karung juga boleh ya. Berarti kalau kita pengen per karung ya, berat bruto 1 karung berarti ya 250 bagi 5 aja. 50 kilogram. Terus di sini ada keterangan tara 2%. Nah, tara 2% ini kita boleh hitung berdasarkan yang 1 karung, boleh yang 5 karung. Yang penting nanti konsekuensinya itu dijalankan ya. Oke. Karena pertanyaan ini berkaitan dengan berat bersih ataupun neto 1 karung beras ya. Oke, kita akan kerjakan dengan 2 macam ya. Kita akan ngitung tara yang pakai 5 karung sama yang langsung 1 karung ya. Kita akan hitung yang tara yang ini dulu. Ya, taranya adalah 2/100 dikalikan yang sebelah kiri yang 5 karung ya.
250 kilogram. Ya, berarti ini 250 kali 2, 500 bagi 5, bagi 100 itu 5 kilogram. Nah, ini taranya. Berarti ini taranya untuk 5 karung ya. Berarti neto 5 karung itu adalah 250 dikurangi 5, yaitu 245 kilogram. Nah, ini neto 5 karung. Nah, kita harus cari tahu dulu lagi neto untuk 1 karung, karena yang ditanyakan tiap karung. Berarti 245 kilo diapakan ini? Kalau 5 karungnya itu 245 kilo, berarti 1 karungnya 245 diapakan? Diapakan? Dibagi, dikurang, ditambah? Halo, halo? Ya lah, Diapakan nih? kayaknya dikurang. Coba diperhatiin lagi. Kalau 5 karung itu 245 kilo. Berarti kalau 1 karung? Dibagi. Iya, dibagi berapa? Bagi berapa? 5. Jangan ragu-ragu, bagi berapa? 5. Iya, bagi 5. Betul. Ya. Berapa itu? 40 berapa? Ayo, 40 berapa? Hitung. Coret-coretan, silakan. Berapa? 49. Iya, 49 kilogram. Ini kita kalau ngitung taranya berdasarkan yang 5 karung. Nah, ini sebelah kanan ini hitung tara yang berdasarkan langsung untuk 1 karung brutonya, ya. Nah, dikalikan ini yang 1 karung 50 kilo ya. Nah, berarti 100 bagi 100 dapat 1 kilo. Kita udah dapat tara 1 kilo. Berarti kita udah punya bruto 1 kilo ya. Berarti kita mencari neto 1 kilogram itu tinggal yang bruto 1 kilo, 1 kilo. Apaan salah nulis ini? Maksudnya neto 1 karung ya. Ya, kita mencari neto 1 karung itu berarti bruto yang 1 karung kurangi tara yang 1 karung yang ini. Ya, berarti brutonya itu 50 kilo dikurangi 1 kilo. 49 kilogram. Ketemunya sama ya. Antum mau pakai yang mana silahkan. Ya. Kalau yang kiri harus nanti dibagi 5 di akhir, kalau yang kanan enggak, tapi udah membagi 5-nya di awal ya. Yaitu mencari bruto 1 karungnya dulu ya. Oke. Kita lanjut, ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Mau tanyakan? Halo, halo, ini orangnya mana? Ada enggak? Enggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ada. Sauki. Apa-apa. Mukanya itu mana? Abbas, mukanya gelap. Satrio, ada orangnya nggak Satrio? Ada. Nopal, ada orangnya Nopal? Ada Ustadz. Iqbal ada? Wafik udah balik belum Wafik? Didin? Ya udah Ustadz. Ya, Raka, kameranya dibuka. Ada Ustadz, hadir. Kameranya dibuka ya. Oke, yang kelima.
Oke, diperhatikan. Nah, nomor 5 ya. Ibu membeli 5 kaleng susu. Di setiap kalengnya tertulis neto 1 kilogram. Nah, ternyata berat seluruh kaleng susu tersebut 6 kilo. Nah, berarti pertanyaan adalah bruto dan tara setiap kaleng. Oke, ada 5 kaleng susu. Ya, berarti Ane cari tahu dulu bruto untuk 5 kaleng. Ya. Bruto 5 kaleng itu di sini nih, ada berat seluruh kaleng susu tersebut 6 kilo. Berarti nah, ya. Bruto 5 kalengnya itu 6 kilo. Nah, sekarang berarti yang ditanyakan itu bruto tapi tiap kaleng, berarti kita bisa mencarinya. Bruto untuk 1 kaleng, berarti 6 kilo diapakan ini? Kalau 5 kaleng itu 6 kilo, berarti kalau untuk mencari 1 kaleng, 6 kilonya ya tadi caranya Dibagi. bagi berapa? Bagi berapa? Dibagi 5. Bagi 5. Oke, berapa coba? 1,5. 1? Coba dihitung. Pakai koma-koma. 1, 1,5. Coba dihitung dulu. Dan bagi 5 kan? Iya. 1,2. Nggak mungkin 1,5. 1,2. Iya, 1,2 kilogram. Ini brutonya. Oke, kita udah dapat 1 jawaban tentang bruto. Sekarang neto. Tara setiap kaleng. Oke. Itu udah punya bruto 1 kaleng dan di sini diketahui netonya itu 1 kilogram. Ya, kita udah tahu ini jawaban ya. Jawaban. Neto 1 kalengnya itu adalah 1 kilogram. Berarti kita bisa mencari tara. Ya. Tara itu adalah bruto dikurangi neto. Ini masing-masing per kaleng ya. Bruto 1 kalengnya kita udah punya 1,2 kilogram. Ya. Terus kita kurangi neto 1 kalengnya adalah 1 kilogram. Berarti taranya adalah 0,2 kilogram. Atau kalau dijadiin ons berarti 2 ons. Oke, ada yang mau tanyakan? Iya. Nah, kita mulai masuk yang bagian bank, yang bunga. Luki menabung di sebuah bank sebesar, nah ini berarti ini tabungan ya. Tabungan atau kita bisa bahasakan modal 3 juta. Ini tabungan awal ya. Nah, terus setelah 4 bulan tabungannya menjadi, nah ini berarti tabungan akhirnya yang terakhir dicek itu 3.200.000. Nah, terus pertanyaannya adalah persentase bunga bank per tahun. Oke, ingat ini baru 4 bulan ya. Berarti kita harus cari tahu dulu bunganya, baru kita bisa menghitung persentase. Dan nanti kita buat bunganya per tahun. Ya, oke. Sekarang kita cari tahu dulu bunga 4 bulan. Nah, karena itu 4 bulan, maka bunga 4 bulannya itu berapa ratus ribu di sini? Bunga yang diterima? 200.000.
200.000 dari 3.200 kurangi 3 juta. Nah, ini adalah 200.000. Ini 4 bulan. Nah, kita butuh 12 bulan. Nah, dari 4 bulan ini menuju ke 12 bulan itu pinter-pinternya kita ya, mau dipakai model yang mana boleh ya. Ya. Boleh kita bunga langsung 12 bulan. Nah, caranya gimana? Caranya gimana gitu? Bisa nggak? Ya, ini 4 bulan biar jadi 12 bulan dikali berapa? 3. Jadi 3. Berarti di sini 3 kali 3 200.000. 600.000 rupiah. Nah, atau bisa juga dihitung dulu bunga 1 bulan. Nah, kalau bunga 1 bulan berarti dari 200.000 ini dibagi dengan 4. Karena kan 200.000 itu 4 bulan. Berarti kalau sebulan itu 50.000. Nah, baru dihitung bunga 12 bulan. Berarti 12 dikalikan 50.000. Ini boleh ya. Ketemunya sama insya Allah. Ya, memilih mau yang mana ya. Terus setelah ketemu bunga 12 bulan, nah, atau itu kan 12 bulan atau 1 tahun ya, kita baru bisa menghitung persentase bunganya. Persentase bunganya adalah besaran bunganya berapa. Nah, jadi bunga per tabungan awal dikalikan 100%. Berarti bunganya adalah 600.000. Antusnya agak gede nih. 600.000 per tabungan awalnya adalah 3 juta dikalikan 100%. Nah, kita di sini tinggal main coret atau mau langsung bagi-bagi silakan. Ya, nih, aneh coret yang pertama nih. Yang 0-nya 3 sama 0-nya 3. Oke. Sekarang aneh coret yang ini. Ini 0-nya 2 sama 0-nya 2. Oh, aneh ganti warna deh. Biar jelas ya. Yang ini dengan yang ini. Oke, sekarang aneh ganti warna lagi. Ini misalkan. Nih. Ini 0 yang sendiri nih. Nah, aneh coret dengan ini. Oke, sisa adalah 60/3 dikalikan persen atau 1%. 60/3 berapa? 60. 20. Nah, belakangnya tinggal tambahin persen. Berarti persentase bunga per tahunnya adalah 20%. Oke, silakan ada yang mau tanyakan. Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan dicermati ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan ketika lagi dijelasin. Jangan diem baik. Tadi nomor berapa tadi? Ini nomor 7 benar nggak? Iya, tadi nomor 6. 6 benar kan? Oke, nomor 7 nih perhatikan. Untuk modal berjualan, Bu Dila meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 1% per bulan. Yang ditanyakan adalah angsuran tiap bulan yang harus dibayar jika ia meminjam selama 10 bulan. Oke ya, berarti kita tulis pinjamannya
itu adalah 5 juta. Sedangkan bunganya itu adalah 1% per bulan. Sedangkan ia meminjam selama 10 bulan. Ya. Jadi bunga untuk 10 bulan itu adalah 1% dikalikan 10. Oke. Berarti bunga yang harus dia bayarkan adalah 10% dari total pinjamannya. Oke, berarti kita bisa cari bunga 10 bulannya adalah 10% per 100 dikalikan dengan pinjamannya, itu 5 juta. Nah, berarti berapa tuh? Coret 2, coret nanti 500 ribu. Ini 10 bulan. Nah, berarti untuk bisa hitung angsuran tiap bulan kan ketika minjem berarti harus balikinnya ngangsur ya. Tapi selama 10 bulan berarti kita cari tahu dulu total pinjaman. Ya. Total pinjaman berarti adalah pinjaman aslinya. Nah, ditambahkan dengan bunga, yaitu 5.500.000 rupiah. Ini total pinjamannya. Selama berapa ini untuk 10 bulan? Nah, sekarang pertanyaan adalah angsuran tiap bulannya. Angsuran atau cicilannya ya. Angsuran tiap bulannya adalah berarti 5.500.000 rupiah. Diapakan ya? Halo? Kurang. Ini kan total pinjamannya yang harus dicicilkan nanti ke koperasi itu 5.500.000 totalnya semuanya. Tapi dia akan diangsur kan selama di 10 bulan. Berarti bagi berapa? Per bulan 10 bulan ya sih. Bagi 10 kan ini tiap bulan. Sedangkan yang tadi ini 10 bulan berarti 550.000. Jadi angsuran yang harus dibayarkan adalah 550.000 rupiah per bulan. Ya, caranya. Adapun cara kalau mau langsung dihitung per bulannya langsung juga bisa, ya, bisa. Caranya gini, Ane kasih cara yang kedua. Gini nak, itu kan 5 juta selama 10 bulan, ya, berarti yang harus gini. Berarti kan itu sama saja tiap bulan itu adalah 5 juta dibagi 10, yaitu 500.000. Ini tiap bulannya untuk angsur ya. Angsuran. Nah, tapi ini kan angsuran belum ditambahkan dengan bunga. Nah, kita hitung bunganya. Bunganya itu per bulannya. Ini kan per bulan ya. Nah, per bunganya adalah 1%. Berarti bisa kita cari 1/100 dikalikan 500.000. Nah, kita coret berarti berapa ini? 5.000. Ya, ini bunganya 5. Bener nggak 5.000? Bukannya 50.000. Benar. Ya benar 5.000. Iya 5.000 nih.
Bukan 50.000. Bentar nak. Bunganya itu dihitung berdasarkan modal awal, bukan angsuran tiap bulannya. Benar. Ini berarti 5 juta harusnya. Nih. Nah, ini ya. 5.000. Nah, berarti bunga 1%-nya itu yang harus dibayarkan tiap bulan adalah 50.000. 50.000. Ini bunganya. Berarti total angsuran dalam 1 bulan atau tiap bulan ya, itu berarti ini tadi, ini ditambahkan ini. Ya. 550.000. Iya, 500.000 ditambah 50.000. 550. 550.000. Bu. Sama kayak yang di atas ya. Iya. Nah, boleh pakai cara lainnya, intinya yang penting ketemunya sama ya. Di sini harus teliti ya nak ya. Antum menghitung, oh ini saya hitung untuk yang 1 bulan, ini untuk yang sekian bulan ya, harus teliti benar-benar ya. Terus ini ada soal terakhir. Nah, ini salah satu soal yang Anda lihat itu kayak jadi favorit di UN, maksudnya di bagian apa namanya? Aritmatika sosial ini kayak sering banget muncul nih soal yang seperti ini. Soalnya hampir sama kayak yang materi kemarin yang tentang untung rugi, yang ditanyakan adalah harga awalnya. Ya, jadi misalkan kayak kemarin saya jual barang harganya Rp690.000. Nah, tapi harga segini saya udah dapat untung sekian persen. Yang ditanyakan harga modal yang saya keluarkan untuk barang ini berapa? Sama kayak ini. Nah, jadi dia nabung di bank, ya, yang suku bunganya 8% setahun. Tapi setelah 2,5 tahun, tabungan Luki itu di bank tersebut jadi 3 juta. Yang ditanyakan tabungan awal. Secara rumus hampir sama kayak kemarin ya. Kita akan kerjakan di sini bunganya, ya, bunganya adalah 8% per tahun. Nah, tapi dia sudah menabung selama 2,5 tahun. Berarti bunga yang sudah 2,5 tahun, ya, itu adalah 8% dikalikan 2,5. Ya, bunga yang dia dapatkan itu ya. Mungkin bagi yang bingung antara 2,5 ini maksudnya yang didapat gitu ya. Yang sudah dia dapatkan. Nah, 2 kali 2,5 berapa ini? 8 kali 2,5? 20 20 apa? 20 apa? Persen. Oke, bunganya 20%. Nah, dari tabungan awal yang dia miliki. Nah, terus bagaimana caranya kita mencari tabungan awalnya? Nah, caranya kayak yang kemarin sama nah. Berarti di sini kita mencari tabungan awal, ya, itu adalah 100% per 100% ditambah nih 20%. Ya, jadi besarnya bunga ya, ini 20%-nya besarnya bunga yang dia dapatkan. Terus dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan tabungan di akhirnya. Dia tabungan akhirnya udah ketemu kan itu 3 juta ini. Nah, berarti di sini persennya kita buang saja karena nanti kan itu bagi 120 dikalikan tabungan akhirnya 3 juta. Nah, kalau udah seperti ini ya tinggal pinter-pinternya kita coret sana coret sini ya. Anda akan coret ini dengan ini. Ini ya tinggal 10/12. 10/12 itu adalah saya bagi 2 berarti 5/6 dikalikan 3 juta. 6-nya saya untuk bagi 30-nya dapat 5. Berarti berapa itu? Berapa hasil akhirnya?
Iya. 2.500.000 rupiah. Ya, berarti tabungan awalnya dia adalah 2.500.000 rupiah. Ini bagi yang belum tahu ini di sini ya. Ya, dari situ. Oke, dan ini kayak sebagai rumusnya ya. Nanti yang berubah dari sini adalah ini ya. Ini itu yang ngikutin ini. Ya. Kalau tabungan akhir ya udah jelas yang dilihat di soalnya di sini ada. Berarti 20-nya itu dari sini. Saya kasih tanda ya. Kalau 100/100 ini rumusnya ya. Oke, ada yang mau di